Halo guys, selamat bergabung di channel yang membahas alur cerita seputar Gopi. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys. Untuk para pecinta serial Gopi dimanapun Anda berada, silahkan absen terlebih dahulu dengan cara komen di kolom komentar ya guys. Tidak mau panjang lebar, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Gaura mengemasi tasnya dan mengatakan bahwa dia harus pergi dan mengundang kerabatnya untuk pertunangan anaknya. Dan ia harus mendekorasi rumah sebelum para undangan datang. Tolu mengatakan kepada Safran bahwa dia akan membawakan kopernya. Dia mengatakan dengan bahasa yang santai karena Safran adalah orang yang sebaya. Dia kemudian bertanya, di mana Vidya? Apakah dia tidak akan datang untuk mengucapkan selamat tinggal? Gopi bilang, dia terjaga sepanjang malam dan baru saja tertidur. Gaura mengatakan biarkan dia tidur dan memanggil Gopi sebagai pembantu Gopi. Gopi terkejut mendengarnya. Gaura mengatakan ketika Kokila bisa memanggilmu pembantu, mengapa dia tidak bisa? Gaura mengatakan dia tahu rasa sakit saat berpisah dari anak perempuan. Dia akan menjaga Vidya seperti cucunya sendiri. Kokila mengatakan dia tahu Gaura akan membuat Vidya bahagia. Gaura bilang dia akan pergi sekarang. Safran mencoba untuk mengambil kopernya, tapi Tolu mengatakan Safran harus berdansa malam ini selama pertunangan. Jadi dia akan memintanya untuk tetap tinggal. Gaura menjadi tegang dan lalu menatap Daram. Tolu mencoba mengambil koper Safran, tetapi Tolu menyimpannya kembali karena koper tersebut sangat berat. Gaura mengatakan meskipun berolahraga, Tolu tidak bisa mengambil koper itu dan Gaura bercanda memberitahu Paridi untuk berhenti menghabiskan waktu berdandan dan lalu memberikan makan anak-anaknya dengan makanan yang enak untuk memberikan mereka kekuatan. Semua orang tersenyum. Tolu dan Molu lalu mengambil koper dan mengikuti Gaura sampai ke mobilnya. Singkat cerita, Gaura sampai di rumahnya dan pelayannya menyambutnya. Dia melihat rumahnya dengan hati-hati. Daram bertanya kepada pelayan apakah semua perencanaan sudah selesai. Pelayan mengangguk iya. Safran meminta pelayan untuk mengirim makanan ke kamarnya dan lalu pergi. Gaura membakar kapur barus ke dalam mangkuk dan mulai melakukan puja sembari mengenang ketika dia memeluk Kokila dan kemudian Vidya. Dia berbicara kepada dewa bahwa saat dia menunggu selama bertahun-tahun akhirnya momen itu telah tiba sekarang. Kokila terjebak dan akan datang ke rumahnya hari ini. Gaura telah menjebak Vidya dan berharap Mira juga terjebak. Bagian pertama dramanya selesai. Dan dengan berkat Tuhan, Gaura akan memulai bagian kedua. Sementara itu Hetal mengemas selendangnya untuk acara pernikahan Vidya. Pari mengatakan dia khawatir tentang Mira karena dia tidak bisa menghadiri acara pernikahan Vidya. Hetal mengatakan bahkan dia juga khawatir tentang Mira dan mereka harus membuatnya merasa lebih baik. Hetal kemudian bertanya kepada Pari di gaun mana yang akan dia pakai. Jigar masuk dan memilih gaun merah. Pari bilang dia suka hijau. Hetal bertanya sampai kapan Paridi akan marah pada Jigar. Paridi menjadi tegang. Hetal mengatakan dia tidak akan memaksa Paridi untuk berbaikan dengan Jigar, dan itu terserah mereka. Hetal hanya ingin melihat semuanya bahagia dan menunjukkan perhiasannya untuk ia pakai. Mira melihat itu dan merasa cemburu. Ahe meminta Tolu dan Molu untuk mengemas barang-barang di dalam mobil dan membiarkan Vidya berpergian dengan mobil besar. Tolu bertanya mengapa mobil besar untuk Vidya yang kecil. Molu mengatakan hari ini adalah hari istimewa Vidya dan dia harus merasa nyaman. Mira semakin cemburu melihat hal itu. Gopi bertanya kepadanya apakah dia membutuhkan makanan. Tetapi Mira mengabaikan Gopi. Kokila berbicara kepada Gaura melalui telepon dan mengatakan dia akan menerima permintaannya dan menari selama acara pernikahan. Gopi mencoba untuk menghentikan Mira, tapi dia berjalan dengan marah. Kokila
meminta Gopi untuk melepaskannya. Mira berteriak di kamarnya bahwa semua orang peduli tentang Vidya dan bukan dia. Gopi bertanya pada Kokila mengapa dia begitu keras kepada Mira. Kokila mengatakan Mira membuat kesalahan berulang kali dan mencoba untuk menyakiti Gaura. Gopi mengatakan bahkan kemudian bagaimana dia bisa mengurung Mira di rumah. Kokila bertanya bagaimana jika dia membuat masalah lagi di acara pernikahan Vidya. Ahem mengatakan dia akan berada di sekitar Mira. Kokila mengatakan keputusannya sudah final dan Mira tidak akan menghadiri acara di rumah Gaura. Gopi mengatakan dia tidak menerima keputusannya dan mengatakan jika mereka meninggalkan Mira sendirian di sini, dia akan hancur, dan Gopi mengatakan dia tidak bisa melakukan ketidakadilan pada Mira untuk Vidya. Kokila mulai menangis dan bertanya apakah Mira bukan cucunya. Dia juga merasa sakit hati ketika dia menghukumnya, tapi dia tidak bisa apa-apa. Gopi lalu menghiburnya dan mengatakan dia sangat mencintai Mira. Kokila mengatakan dia tahu kekhawatirannya, tapi bagaimana jika Mira merusak hari terbesar Vidya dengan kekesalannya? Dia tidak akan mempertaruhkan masa depan Vidya untuk Mira. Jadi dia telah memutuskan setelah berpikir panjang bahwa Mira tidak akan menemani mereka ke rumah Gaura untuk acara pernikahan. Dan Kokila bertanya pada Gopi apakah dia mengerti kata-katanya. Gopi mengatakan Kokila benar. Mira diam-diam mendengar percakapan mereka. Mira bersembunyi di balik pintu dan ia menjadi sangat lebih cemburu. Sementara itu Gaura di rumahnya melihat pot abu milik kakaknya, Karunes, dan mengenang dia yang bunuh diri. Dia berjanji kepadanya bahwa keluarga Modi akan datang ke sini dan akan merasakan sakit hati yang dia alami selama ini. Sebelum masuk ke mobil, Vidya meminta Gopi untuk membawa Mira. Gopi melihat Kokila dan Gopi mengatakan mereka tidak bisa membawanya. Mira membuka jendela dan melihat keluarganya pergi. Vidya mencoba untuk berbicara, tapi Mira menutup jendelanya. Seluruh keluarga kemudian masuk ke mobil dan pergi menuju rumah Gaura. Sementara itu Kinjal dengan Daval dan Papu kembali ke rumahnya dan berteriak melihat pemadaman listrik. Kinjal mengatakan kepada Daval bahwa dia membutuhkan gaun baru untuk menghadiri upacara pernikahan Vidya. Daval mengatakan bahkan di Mumbai, Kinjal terus mengeluh. Papu mengatakan jika mereka tidak segera bersiap-siap, mereka bahkan akan melewatkan pernikahan Vidya. Kinjal memeriksa gaun lamanya dan bertanya pada Papu apakah dia harus memakai gaun tua seperti ini. Papu mengangguk tidak. Tiba-tiba petugas kurir datang dan memberikan paket hadiah dan mengatakan Gopi yang mengirimi mereka hadiah tersebut. Kinjal senang melihat gaun baru. Daval mengatakan pada Kinjal bahwa dia selalu menyusahkan Gopi. Kinjal tidak mengatakan apapun lalu dia harus bersiap-siap sekarang, ungkapnya. Singkat cerita, keluarga Modi mencapai rumah Gaura dan terpesona melihat rumah layaknya sebuah istana. Kokila meminta semua orang untuk berperilaku baik selama hari spesial Vidya. Tolu bercanda dengan Safran dan mengatakan apakah ia memiliki saudara perempuan. Jika punya, dia akan menikahinya. Lalu kemudian Gaura menaburkan bunga pada mereka dan menyapa mereka. Dan Gaura berpikir dia akan menghina Kokila berulang kali hari ini. Daram memeluk Ahem dan Jigar dan lalu membawa mereka masuk. Gaura menatap Vidya dan bertanya mengapa dia mengenakan pakaian dan perhiasan yang begitu sederhana. Gopi mengatakan, kesederhanaan adalah keindahan. Gaura mengatakan tutup mulutmu, dan Gaura mengatakan dia akan merias Vidya sendiri. Gaura memakaikan perhiasannya dan mengatakan Vidya sangat cantik. Kokila tersenyum. Gaura kemudian memeluk Kokila dan mengatakan mereka mengenakan gaun yang sama. Gaura kemudian melihat gaya rambut baru Urmila dan bertanya apa yang terjadi dengan gaya rambutnya. Urmila mengatakan dia mendapat gaya rambut baru untuk pernikahan Vidya. Gaura bercanda bahwa tikus pasti akan memotong rambutnya saat ia tertidur. Semua orang tertawa. Gaura mengatakan dia hanya bercanda. Kokila mengatakan kepada Gaura bahwa rumahnya sangat indah dan Kokila bertanya di mana suaminya.
Gaura menjadi gugup dan mengatakan dia bisa bertemu suaminya nanti dan sekarang fokus menikmati acara dulu. Gaura meminta seniman mehandi untuk membuat mehandi yang indah di tangan Vidya. Urmila melihat rumah Gaura dengan hati-hati. Gaura bertanya apa yang dia intip. Urmila tidak mengatakan apa-apa. Gauri bilang dia tidak bisa memata-matai di sini. Kalau tidak, dia akan mendapatkan kejutan yang jauh lebih besar daripada sengatan listrik dan tikus yang terperangkap di Modi Bhavan. Dia kemudian bertanya pada Kokila mengapa dia tidak membawa Mira. Kokila bilang Mira sedang tidak sehat. Gaura mengatakan itu baik, dia tidak membawanya. Kalau tidak dia akan mengganggu acara. Gopi kesal mendengar hal itu. Gaura naik ke atas panggung dan meminta Kokila untuk bergabung dengannya untuk berdansa. Kokila bilang dia tidak bisa. Gaura meminta Tolu dan Molu untuk membawa nenek mereka. Mereka menghiburnya. Hetal juga meminta Kokila untuk menari. Kokila mengatakan dia tidak bisa dan Kokila tidak setuju ketika Gaura memaksanya. Gaura memainkan lagu klasik terlebih dahulu dan kemudian memainkan lagu disco. Kokila mengatakan dia tidak bisa menari dengan lagu disco karena dia adalah nenek Vidya. Gaura mengatakan jika dia tidak menari, dia akan membuat Vidya menari mengikuti iramanya. Keluarga Modi marah mendengar hal ini. Nah, itu dia ulasan cerita Gopi di episode kali ini. Untuk para pecinta Gopi dimanapun Anda berada, ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang alur ceritanya. Mimin ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam India Hey.